Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang. Terima kasih Bang Budiman Sujatmiko. Terima kasih. Terima kasih Bang udah menyempatkan waktunya sebagai pembicara Sama-sama. pada hari ya dan kesediaannya buat sharing knowledge Bang. Ya. Hari ini ya Bang ya. Bang Budiman, saya tampilin dulu ya Bang ya. Sebentar. Ya. Sebentar Bang. Nah, ini udah ada Bangnya nih. Halo Bang Budiman. Halo, selamat siang semuanya. Siang Bang. Ya. Bang Budiman, apa kabar nih Bang? Ya, baik. Sedang menjalani bekerja dari rumah, berpikir dari rumah, belajar dari rumah, dan diskusi seperti ini dari rumah. Ya. Baik Bang. Tapi tetap sehat ya Bang ya? Masih sehat, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gangguan apapun, kecuali rasa bosan yang harus saya lawan dan kita lawan bersama-sama. Salah satunya dengan cara webinar ini. Ya. Baik Bang, tetap produktif ya Bang ya? Ya, begitulah. Mudah-mudahan. Baik Bang. Jadi topik kita hari ini tentang ini ya Bang ya, The World After 4.0. Dunia setelah memasuki era revolusi 4.0 gitu kira-kira ya. Nah, gitu kira-kira Bang. Kira-kira ini kita bakal berbicara tentang apa ini Bang? Dengan topik ini nih Bang. Bicara tentang apa? Bicara banyak hal, karena revolusi 4.0 itu mencakup banyak hal. Cara kerjamu, cara belajarmu, cara makanmu, cara berproduksi, bahkan cara beribadah, cara bercinta juga, cara berteman, dan cara menjalani hidup sehari-hari. Semuanya, hampir semua aspek kehidupan ya. Dan tentu saja saya sangat berduka ya dengan apa yang kita alami akhir-akhir ini. Seluruh umat manusia sekarang sedang diserang oleh virus COVID-19. Tapi kalau boleh saya katakan kita ambil hikmahnya, sebenarnya yang sedang kita lakukan yaitu bekerja dari rumah, ngobrol seperti barang ini, semacam latihan kita untuk hidup di era revolusi 4.0 begitu ya, di mana banyak hal bisa diselesaikan dengan cara digital, tidak langsung menyambung fisik. Mungkin ini salah satu cara latihan kita. Soal nanti akan seperti apa ya kita nggak tahu. Saya kira itu. Ya. Ini kan kita dari tadi Abang udah jelasin itu kurang lebih panjang lebar segala macam. Mungkin di sini ada beberapa teman nih yang masih belum tahu sebenarnya apa sih ini industri 4.0 dan kenapa sih Bang Budiman ini pengen banget nih jadi pegiat 4.0 sampai bikin inovator 4.0 ini Bang. Tujuannya apa kira-kira? Ya itu gini. Saya sering cerita begini, saya punya beberapa obsesi dalam hidup. Obsesi pertama adalah kebebasan manusia. Karena itu saya dulu dengan teman-teman ikut berjuang. Coba meraih kebebasan manusia Indonesia khususnya. Terlibat dalam perjuangan demokrasi melawan Orde Baru. Waktu itu saya dengan teman-teman bikin PRD salah satunya. Kemudian obsesi saya yang kedua adalah kesetaraan atau keadilan manusia. Sehingga saya juga dulu ikut berjuang untuk meloloskan undang-undang desa supaya masyarakat bisa mendapatkan akses atas pendanaan dan bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan mereka. Hari ini mudah-mudahan sebagian dari dana desa itu bisa dipakai untuk masyarakat desa, terutama untuk mencegah, mengobati serangan pandemi virus COVID-19. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Obsesi yang ketiga adalah kemajuan manusia. Karena itu saya dengan teman-teman membuat Inovator 4.0 Indonesia untuk menyiapkan agar orang Indonesia bisa mulai memahami apa yang menjadi tantangan-tantangan ke depan. Tantangan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, dalam soal kita berkomunikasi, dalam soal kita bertransportasi. Sekarang dengan revolusi 4.0, cara bertransportasi kita sudah berbeda kan? Salah satunya adalah kita bisa memesan ojek online seperti itu misalnya. Cara kita makan juga tidak harus kita ke restoran, kita bisa di rumah pesan makanan dengan online misalnya. Cara kita berobat, ya sekarang
Orang bisa saja dengan pakai jam yang dia pakai, dia akan tahu kapan dia akan kena serangan jantung, kapan dia stres, kapan berapa tahun lagi dia akan kena diabetes. Kita sekarang udah tahu. Baik Bang. Bang, ini kan Bang Budiman udah nyiapin slide. Boleh kita buka slide-nya Bang? Boleh. Itu sekitar pemetaan awal ya. Oke, ini saya send live dulu. Nah, ini Bang. Udah keluar nih slide-nya Bang. iya. Ini bicara soal revolusi 4.0 ya? Iya, betul Bang. The world after 4.0 Bang. Dunia setelah revolusi 4.0 adalah di kotak merah yang di tengah. Matrix penyebaran ideologi. Transformer. Transform society. Masyarakat yang bertransformasi, yang harus lincah dan adaptif. Apa sih maksudnya? Ya, lincah dan adaptif artinya siap menghadapi situasi apapun, lincah, terengginas, adaptif, bisa menyesuaikan diri. Hari ini kita dipaksa, manusia seluruh dunia dipaksa adaptif ketika dunia kita, bumi kita, seperti digambarkan dalam film Contagion tahun 2011. Oke? Barangkali mungkin sebagian teman-teman nonton film Contagion itu. Tentang wabah yang menyerlanda sebuah masyarakat. Ya, dan sekarang dunia. Dan kita harus adaptif. Nah, karena belum semuanya masyarakat sadar bahwa kita sudah memasuki era baru revolusi 4.0, masih banyak tergagap-gagap. Masih merasa bahwa pertemuan itu harus ketemu langsung, rapat, harus bikin rapat langsung, bikin acara politik langsung, bikin diskusi langsung. Enggak, sekarang sudah ada Zoom in. Sekarang kita sudah bisa webinar. Sekarang saya berapa hari ini kalau rapat pakai Zoom in dengan teman di Amerika, teman di Inggris, teman di Klaten, teman di Cilacap, teman di Medan, kita Zoom in. Rame-rame kita rapat bareng. Ngomongin hal-hal yang strategis tanpa harus ketemu secara fisik. Nah, itu adalah bagian kita harus membiasakan diri bahwa the world after 4.0 atau dunia setelah memasuki era revolusi 4.0 adalah kita harus mencari masyarakat yang adaptif dan lincah untuk mengadaptasi diri, menyesuaikan diri, ya, seperti itu. Tadinya saya mengira situasi sepertinya akan terjadi 5-10 tahun lagi, tapi ternyata adanya virus COVID-19, corona ini, ternyata memaksa kita lebih cepat. Jadi kita mikir tadinya ujiannya itu 5 tahun lagi, kira-kira gitu. Nggak taunya kita dipaksa untuk ulangan ujian besok hari. Ujian besok. Nah, kita sekarang dipaksa untuk belajar. Ya, dipaksa untuk hidup bagaimana kita hidup di era digital. Tentu saja, gini, bukan berarti harus takut. Kita dipaksa karena kita takut. Sebenarnya, hidup lincah dan adaptif di masyarakat yang transformatif ini, di masa 4.0 ini adalah peluang sebenarnya. Peluang untuk apa? Peluang untuk kita melewatkan banyak waktu kita dan orang-orang tercinta. Sambil kita seminar, sambil kita mencari duit, sambil kita memproduksi sebuah barang, kita tidak harus meninggalkan rumah. Kita tidak harus meninggalkan anak-anak kita, tidak harus meninggalkan orang tua kita, tidak harus meninggalkan istri saya atau suaminya. Ini sebenarnya peluang. Cuma kemudian keadaan ini lahir bukan sebagai peluang nih sekarang, tapi sebagai ancaman, sebagai bahaya karena ada virus. Tapi kalau nanti insya Allah virus ini tertangani, kita sudah berlatih untuk hidup seperti ini, tapi bukan karena ketakutan, bukan karena ancaman kematian, tapi karena ada peluang kita tetap bisa berproduksi. Loh, caranya gimana Mas? Caranya berproduksi, saya kan kerja nih di pabrik mebel, saya kerja nih di pabrik mobil, saya kerja di pabrik tekstil. Kalau saya di rumah, sementara saya jadi buruhnya, buruh nggak butuh saya. Apalagi nanti buruhnya, pabriknya pakai robot, terus saya ngerjain apa? Nah, revolusi 4.0 juga menyediakan teknologi yang namanya 3D printing. Pencetakan 3 dimensi. Apa itu pencetakan 3 dimensi? Di mana orang, ya, entah per rumah, atau sebuah kampung, atau sebuah desa, sebuah kelurahan, nanti bisa punya pabrik sendiri. Dalam bentuk mereka punya mesin cetak 3 dimensi. Mereka bisa bikin gelas sendiri, bisa bikin meja sendiri. Bahkan di beberapa negara berkembang,
di El Salvador misalnya, di ibu kotanya San Salvador, di perkampungan kumuhnya, itu orang-orang sudah bisa membuat rumahnya sendiri dengan 3D printing, mesin cetak 3 dimensi, membangun rumah dalam waktu 24 jam saja. Bahkan sudah di Jerman, di Cina, sudah membuat mobil dengan 3D printing. Nah, ini yang akan terjadi, dan sudah terjadi walaupun di beberapa kota, walaupun beberapa gelintir kota saja di dunia. Di Indonesia belum banyak terjadi, dan kita lagi promosikan. Supaya masyarakat kampung atau desa atau kelurahan nanti kalau sekedar mau punya gelas, kalau sekedar mau punya meja, kalau sekedar mau punya kursi, bahkan nanti untuk punya rumah, nggak usah beli dari luar. Bikin sendiri di kampungmu dengan alat teknologi itu. Sekarang kan orang mengatakan, aduh karena sibuk bekerja, karena nyari duit ke sana kemari, waktuku tidak cukup lagi untuk keluarga, nggak sempat lagi ngasuh anak. Gak sempat lagi melihat perkembangan belajar anak, perkembangan kepribadiannya. Anak jarang ketemu orang tua, adik jarang ketemu kakak, kakak jarang ketemu adik. Orang tua jarang ketemu anak, pulang malam, kan begitu kan? Sebenarnya revolusi 4.0 sudah menyediakan teknologi di mana nilai-nilai kekeluargaan, family values, cinta antara ayah, ibu, anak, kakek, nenek, ponakan, tante, bule, paklek, segala macam, mertua, besan, dan segala macam, bisa makin erat. Dan kemudian kita membangun inti dari masyarakat yang sehat, yaitu keluarga yang sehat. Revolusi 4.0 itu justru untuk membuat, jadi orang mengatakan ini, dengan digital, kita lebih kenal orang lain ketimbang kenal tetangga. Kita ngobrol dengan orang di New York ketimbang ngobrol dengan orang yang di samping kita. Betul kan? Sering ada kritik gitu kan? Itu revolusi, betul. Itu revolusi 3.0 yang hanya digital. Hanya digital. Itu revolusi 3.0. Tapi kalau revolusi 4.0 bukan cuma digital, tapi bahkan orang bisa bersua produksi. 3D printing salah satunya adalah, oke, di revolusi 3.0 kita lebih kenal yang global ketimbang yang lokal dan personal, yang dekat kita nih. Karena kita lebih suka ngobrol dengan orang yang lagi di New York atau lagi di London. Pacar kita, istri kita, suami kita, anak kita gak diajak ngobrol. Itu seperti itu. Tapi di revolusi 4.0 dikembalikan lagi menjadi personal. Yang global dikembalikan menjadi personal. Yang global dikembalikan lagi menjadi lokal dengan 3D printing, di mana kecukupan sehari-hari bisa dibuat oleh satu keluarga atau dibuat oleh satu kampung sendiri. Jadi sebenarnya kita kembali ke lokal dan personal. Tapi kita harus susun sistem modal ekonomi seperti apa. Juga kesehatannya, juga pendidikannya, juga kebudayaannya. Baik Bang. Begitu advantage-nya begitu banyak ya Bang ya. Sebenarnya begitu banyak, jangan takut gitu loh. Dan kita sudah menyiapkan supaya ini terdistribusi merata pada seluruh rakyat, bukan semua segelintir orang. Saya kira itu. Tapi kan gini Bang ya, di balik advantage itu pasti ada disadvantage juga kan Bang ya. Kayak saya sering mendengar, misalkan ini gara-gara industri 4.0 banyak yang pekerjaan-pekerjaan lama yang misalkan pekerjaan yang kayak gimana ya? Pekerjaan-pekerjaan yang konservatif itu tergantikan oleh teknologi gitu loh Bang, sehingga mereka mau nggak mau misalkan di pabrik yang tadinya pekerjanya ada 100 orang terus menjadi 50 orang kayak gitu loh Bang, ada perampingan seperti itu Bang. Oke, betul, itu kritik juga, dan itu sudah kita pikirkan juga, sudah kita siapkan konsepnya bahkan. Itu sudah konsepnya, yaitu konsepnya adalah negara harus memberi gaji kepada penduduknya, bahkan meskipun mereka sudah tidak bekerja. Loh, kok bisa? Iya dong. Iya, gimana itu Bang? Caranya dengan yang disebut sebagai konsep UBI, Universal Basic Income, di mana setiap orang, kalaupun tidak universal, minimal anak muda lah. Anak muda yang dipecat itu harus digaji oleh negara. Dari mana pendapatan uangnya? Dari pajak negara. Pajak dari mana? Pajak diambil dari perusahaan-perusahaan yang sudah sangat produktif, sudah mendapatkan keuntungan banyak, karena sudah berhasil melakukan efisiensi,
dengan melakukan mekanisasi dan robotisasi perusahaannya, di mana robot-robot itu bekerja 24 jam tanpa digaji, cuma butuh listrik, cuma butuh sinyal, nggak minta kopi, nggak minta cuti. Mereka bekerja 24 jam mesin robot itu, dan kemudian manusia buruhnya sudah dipecat. Nah, manusia buruhnya ini keuntungan yang dapat di perusahaan tadi diberikan pada pajak, oleh negara kemudian memberikan kepada si buruh yang dipecat itu. Kemudian buruh yang dipecat itu, ya, kan punya waktu luang nih, sambil dapat gaji, punya waktu luang, dia berlatih mencari ilmu-ilmu baru, skill-skill baru untuk mungkin bukan kerja produktif dalam pengertian memberikan keuntungan bagi perusahaan, tapi kerja komunitas. Kerja-kerja komunitas akan banyak. Kerja-kerja komunitas tidak akan pernah bisa diganti oleh robot. Baik. Kerja memuji orang sakit itu kerja menyantuni orang sakit, kerja menyantuni orang tua, kerja mengasuh anak-anak kecil, ya, kerja menyantuni korban bencana. Ya, ada bagian-bagian yang nggak mungkin diganti oleh robot. Karena ada apa? Ada kesentuhan kemanusiaan. Nanti manusia Indonesia atau manusia di era revolusi 4.0 adalah bukan belajar teknis. Belajar menjadi manusia seutuhnya. Belajar menjadi humanis, belajar menjadi empati, bersolidaritas, belajar mencintai kembali. Oke, ya. Itu salah satu solusi sih, Bang. Apalagi kan kita kolektif. Mencintai adalah satu-satunya solusi. Cinta adalah satu-satunya solusi. Kita harus menebar virus cinta sekarang. Cinta adalah satu-satunya solusi. Karena sehebat-hebatnya mesin, secerdasnya mesin, seakurat-akuratnya mesin, setepat-tepatnya mesin, secepat-cepatnya mesin, dia tidak bisa mencintai. Iya, betul. Keunggulan manusia nanti adalah mencintai. Kalau manusia tidak mencintai di era revolusi 4.0 dan hanya membenci, kalah sama robot. Sekarang dengan penyakit kita dipaksa untuk mencintai. Kita dipaksa untuk memperhatikan anak kita, istri kita, suami kita, di rumah kita. Dipaksa kan? Iya. Hikmah positif dari virus adalah kita dipaksa mencintai. Mencintai menjadi satu solusi. Saya kira itu. Benar. Jadi itu sisi positif dari ini ya, dari 4.0 dalam COVID-19 ini ya, Bang ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kita dipaksa untuk belajar tentang ujian-ujian revolusi 4.0 dengan cara yang tidak menyenangkan, tapi ya sudah. Kalau enggak ancamannya mati loh. Iya, betul. Mati, Bang. Yep. Bang, ini ada pertanyaan, Bang, dari Ervan. Dia bilang, Bang, saya dari Depok. Kota pertama pasien 01 COVID-19. Yep. Tapi menurut saya, kota Depok juga belum terasa banget inovasi 4.0-nya. Kenapa bahkan bukan cuma desa, tapi di beberapa kota juga belum terlalu terasa? Apa karena dorongan dari pemerintah dan birokrasi yang masih usang? Pertama, Pak Jokowi sudah ngomong sebenarnya pada periode kedua. Saya ingin menerapkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan di birokrasi-birokrasi untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan di eselon 2 dan 3. Apa yang terjadi? Orang bereaksi, orang marah, orang nggak terima. Waduh, nanti kita nganggur segala macam. Ingat, Pak Jokowi pernah ngomong itu. Akhirnya terpaksa Pak Jokowi menghentikan ide itu. Meskipun sebenarnya kita dukung ide itu. Jadi sebenarnya kepala negara sudah punya sikap politik. Saya pernah diskusi dengan beliau beberapa kali tentang ini juga. Sebenarnya udah ada menjadi keputusan, tapi rupanya masih belum siap. Akhirnya apa? Ketika kita menghadapi krisis pandemi ini, semuanya kelabakan. Padahal kalau seandainya, pada waktu itu kita selalu melakukan persiapan, sebenarnya seharusnya dari periode yang lampau, tapi mungkin periode yang lampau Pak Jokowi masih fokusnya pada infrastruktur fisik. Oke, memang banyak daerah yang belum terjangkau infrastruktur fisik yang memadai. Baru infrastruktur digital dan sumber daya manusia sekarang. Baik. Oke. Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Romi katanya. Ya. Bang, kira-kira ada nggak ya perubahan setelah ini dalam bekerja yang melibatkan industri 4.0? Karena selama ini mungkin buat karyawan-karyawan di BUMN, di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan swasta lainnya, mereka biasa bekerja di
di kantor. Nah sekarang work from home. Kira-kira nanti kedepannya gimana nih? Bakal berlanjut begini kah atau balik lagi ke kantor gitu bang? Apakah ada perubahan culture-nya gitu nggak ya bang kira-kira? Saya nggak tahu pandemi ini akan berapa lama, tapi semakin lama kita akan semakin membiasakan diri untuk hidup seperti ini. Ya kan? Tadi sudah saya terangkan di awal, pertanyaan Romi sebagian sudah saya jawab. Tapi saya sih berharap kita belajarnya nggak usah karena penyakit. Ya, tapi ini latihan lah. Mudah-mudahan nggak lama, 1 bulan kita belajar. Nanti setelah 1 bulan dunia itu akan berbeda. Beberapa hari lalu. Sepertinya ya bang. Apa? Beda ya. Sepertinya bakal berbeda. Akan berbeda. Orang sekarang dipaksa percaya pada sains nantinya, dipaksa percaya pada data. Yang sudah egois dipaksa percaya kepada solidaritas. Yang biasanya meremehkan rakyat akan dipaksa percaya bahwa rakyat itu harus berdaya. Iya. Rakyat selain harus berdaya, harus berdana. Dan harus berdata. Baik. Ya, kita hidup dengan data. Data menopang sains, data kesehatan kita, data suhu tubuh kita, data genom kita. Itu adalah akan menjadi wajah dunia seusai pandemi ini berakhir. Manusia seluruh dunia mulai sadar bahwa nggak bisa mengabaikan ilmu pengetahuan, nggak bisa mengabaikan data, nggak bisa mengabaikan solidaritas, nggak bisa mengabaikan tetangga kita, nggak bisa mengabaikan anak kita. Kita manusia disuruh belajar sekarang ini. Guru kita adalah virus, guru yang killer. Kita dapat guru killer namanya virus corona, ibu guru corona, guru killer. Ya, killer dalam arti sesungguhnya killer ya. Saya kira itu. Iya. Benar bang. Jadi belajar, kita belajar. Ya. Bang ini Bang Budiman masih punya slide yang kedua. Apakah saya lanjutin ya bang ya? Lanjut apa? Terus mau slide pertama atau slide kedua? Ya kita ini slide kedua bang. Okay. Nah, tadi kan saya mau bicara peta kita akan ke arah mana ya, transform society yang lincah dan adaptif ya. Terus kita masyarakatnya harus kayak gimana? Ya harus kayak gini masyarakatnya. Di sini saya menyebutkan 3 hal yang saya sebut tadi. Percaya pada sains dan data, percaya kepada solidaritas, percaya pada pemberdayaan rakyat. Dan di era krisis kita harus percaya pada pemimpin negara, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Artinya apa? Ini sebenarnya lingkaran tempat di mana ilmu pengetahuan atau sains, data, solidaritas, dan komunitas rakyat yang berdaya, berdata dan berdana itu masuk bekerja dalam lingkaran ini. Inilah seharusnya sistem sosial masyarakat yang kita bangun di era revolusi 4.0. Nah, inovator 4.0 Indonesia menaruhkan big picture ini. Artinya apa? Kita proposal inilah bagaimana masyarakat revolusi 4.0 hidup. World after 4.0, tawaran kami adalah ini. Masyarakat berjejaring. Bukan cuma berbagi ya. Iya. Nah, sekarang banyak orang bicara masalah berbagi ya. Kita enggak berjejaring. Karena kalau berbagi saja, mungkin hanya dengan tetangga-tetangga dekat ya. Circle-circle yang sedikit ya kecil. Kalau berjejaring bisa meluas. Masalah berjejaring adalah masyarakat berbagi dalam jumlah yang masif. Kalau berbagi saja bisa banyak, bisa kecil. Bisa sedikit, bisa besar, bisa kecil. Bisa luas, bisa terbatas. Tapi kalau berjejaring, tanpa batas. Antar desa, antar kota, antar kampung, antar negara bahkan. Iya, baik. Bang, ini Bang, ya. Karena sekarang memang kita lagi lagi situasi COVID-19, ya. Terus dari tadi Abang juga banyak menjelaskan mengenai COVID-19 dan juga pelibatan 4.0-nya. Nah, saya mungkin mau kerucutin nih, ada pertanyaan dari Mbak Devina. Mbak Devina ini nanya, gimana pendapat Mas tentang penggunaan teknologi 4.0 untuk mempercepat screening pasien terdampak COVID-19, semacam 111 di UK, sehingga rumah sakit tidak overload, gitu Bang. Jadi dikerucutin nih, gimana pemanfaatan teknologi 4.0 ini buat biar kita screening ini bisa cepat gitu loh Bang, biar ketahuan yang sakit yang mana. Nah, yang mana. Kita akan menghadapi perdebatan etis dan kita belum pernah mendebatkannya di Indonesia. Screening itu adalah bukan cuma sekedar ketika seorang itu hanya periksa atau merasa demam periksa, tapi ingat
Data itu nanti akan tersimpan. Dan penyakit bukan cuma sekedar corona, bisa penyakit apapun. Ada penyakit TBC, ada penyakit DBD yang membunuh lebih banyak, ada penyakit kanker yang ada penyakit jantung yang sudah membunuh lebih banyak dan kita belum bisa mengatasinya. Begitu kita melakukan screening satu-satu, di mana bahkan teknologinya nanti sudah memakai. Saya nggak tahu yang terjadi di Inggris ya, saya nggak tahu persisnya. Tapi saya membayangkan bahwa ini yang sudah kita diskusikan juga sebagai inovator. Orang bersedia nggak membuka data pribadinya pada mesin dan kemudian bisa mengecek penyakitnya, kerentanannya untuk terserang penyakit apapun, bukan cuma COVID-19. Oke? Kita bersedia nggak? Untuk bersedia itu kita harus punya trust, rasa percaya. Permasalahan kita percaya nggak tidak pada teknologi, percaya nggak pada negara kalau negara memegang data itu. Ada negara otoriter, warga yang nurut, sekaligus percaya. Itu namanya Cina. Ekstrim lain, ada negara demokratis, warganya nurut karena percaya. Itu Finlandia atau Korea Selatan. Ada negara demokratis, rakyatnya nurut karena nggak percaya, namanya Italia. Kalau Indonesia masuk yang mana tuh Bang? Nah, Indonesia mau jadi, kalau otoriter nggak mungkin. Indonesia mau seperti Finlandia, yang warga negara percaya pada negara, kepala negara, pemimpin pemerintah, atau percaya pada sains, atau mau seperti Italia, negara yang demokratis karena nggak mungkin percaya sains tapi nggak percaya pada negara. Ya, saya sih berharap kita menjadi negara demokratis. Kalaupun rakyatnya belum percaya sains sepenuhnya, karena itu butuh waktu, belum percaya ilmu pengetahuan sepenuhnya, percaya pada negara. Itu aja. Baik. Ya. Oke. Ini Bang, mungkin gara-gara waktu kita terbatas. Ya. Mungkin kita bisa langsung summary aja buat sesi yang ini Bang. Ya. Summary-nya kayak gini. Ada 10 menit ya. Summary-nya gini, saya mengatakan Bang. Di era sekarang kita dipaksa belajar. Percaya pada sains atau ilmu pengetahuan, pada solidaritas global, pada rakyat yang berdaya. Yang masih berpikir secara lama menyepelekan rakyat, yang masih berpikir egois, ultranasionalis, rasis, menghina-hina negara orang dan nggak percaya solidaritas global, kalian irrelevant. Kalian tidak akan laku hidup di era 4.0. Karena apa? Kalian membawa kebencian-kebencian yang nggak akan laku. Kebencian antar bangsa, kebencian antar agama. Kalau Anda memelihara itu, Anda akan, walaupun tidak mati secara fisik, akan mati secara sosial. Dalam pengertian, Anda irrelevant. Ya. 3, percaya pada ilmu pengetahuan. Sudahlah, ilmu pengetahuan ribuan tahun membuktikan kebenarannya. Ilmu pengetahuan, keseran data, sudah membuktikan kebenarannya. Mari kita menjadi bangsa yang mau belajar. Saya sendiri bukan saintis, tapi saya mau belajar dari teman-teman saya. Mari jadi orang rendah hati, jangan sok tahu. Jangan suka menghina orang yang membantu. Jangan sok merasa suci. Karena dalam badai, tiap kita boleh masuk tapi jangan kita melihat kapal itu Anda menjadi musuh semua penumpang lain. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang Budiman, summary-nya udah cukup lengkap. Harusnya ini udah bisa meng-cover semua dari topik kita. Terima kasih Bang Budiman. Semoga sehat selalu, stay safe buat teman-teman dan Bang Budiman semuanya. Selanjutnya bakal ada yang lain ya. Ya, tinggal rumah. Oke, jumpa lagi ya Bang. Setelah ini nanti kita ketemu lagi ya setelah reda semuanya ya. Mudah-mudahan buruk coronavirus pergi segera. Oke, makasih. Bye. Yuk, oke. Bye.